Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang populasi. Adik-adik semua pasti tidak asing lagi kan dengan kata yang satu ini, yaitu populasi. Lanjut saja kita ke pengertian populasi, di mana populasi itu diartikan sebagai kumpulan individu sejenis pada suatu daerah tertentu. Istilah populasi termasuk kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris atau disebut population. Arti kata ini dipakai menjelaskan populasi manusia, populasi kerbau, populasi ayam, populasi orang hutan, populasi pohon meranti, dan sebagainya. Populasi manusia sering akrab dengan sebutan penduduk. Nah, populasi didefinisikan sebagai kelompok organisme spesies yang sama yang menduduki ruang atau tempat tertentu, memiliki berbagai sifat tertentu sebagai sifat dari kelompok tersebut dan bukan sifat individu ya. Nah, ini kita bisa melihat gambar di mana terdapat contoh populasi. Ada populasi harimau, ada populasi kucing, ada populasi manusia atau disebut juga dengan penduduk ya. Adapun sifat-sifat populasi, sifat tertentu sebagai sifat dari kelompok tersebut dan bukan sifat individu, antara lain kerapatan, natalitas atau laju kelahiran, mortalitas atau laju kematian, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, dan bentuk pertumbuhan atau perkembangan. Populasi juga memiliki sifat-sifat genetik yang secara langsung berkaitan dengan ekologinya, misalnya sifat adaptif, sifat keserasian reproduktif, dan ketahanan. Nah, faktor yang menentukan populasi itu adalah jumlah dari suatu populasi tergantung pada pengaruh dua kekuatan dasar. Yang pertama adalah jumlah yang sesuai bagi populasi untuk hidup dengan kondisi yang ideal. Yang kedua adalah gabungan berbagai efek kondisi faktor lingkungan yang kurang ideal yang membatasi pertumbuhan. Nah, faktor-faktor yang membatasi diantaranya ketersediaan jumlah makanan yang rendah, pemangsa, persaingan dengan makhluk hidup sesama spesies atau spesies lainnya, iklim, dan penyakit. Jumlah terbesar dari populasi tertentu yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu disebut dengan kapasitas beban lingkungan untuk spesies tersebut. Populasi yang normal biasanya lebih kecil dari kapasitas beban lingkungan bagi mereka disebabkan oleh efek cuaca yang buruk, musim pengasuh bayi yang kurang bagus, perburuan oleh predator, dan faktor-faktor lainnya. Di sini ada faktor-faktor yang merubah populasi. Nah, tingkat populasi dari spesies bisa berubah sepanjang waktu. Kadangkala perubahan ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Misalnya perubahan curah hujan bisa menyebabkan beberapa populasi meningkat, sementara populasi lainnya terjadi penurunan. Atau munculnya penyakit-penyakit baru secara tajam dapat menurunkan populasi suatu spesies tanaman atau hewan. Sebagai contoh, peralatan berat dan mobil menghasilkan gas asam yang dilepas ke dalam atmosfer, yang bercampur dengan awan dan turun ke bumi sebagai hujan asam. Di beberapa wilayah yang menerima hujan asam dalam jumlah besar, populasi ikan menurun secara tajam. Nah, ukuran populasi berubah sepanjang waktu ya. Perubahan ukuran dalam populasi ini disebut dinamika populasi. Di sini kita bisa melihat ada rumusnya, di mana jumlah populasi ke-1 dikurang jumlah populasi kedua dan dibagi tahun kedua dikurang tahun ke-1. Contohnya ada yang di bawah ya, di mana jumlah populasi yang ke-1 itu berjumlah 700, sedangkan jumlah populasi kedua itu 500.
Nah, 700 dikurang 500 sama dengan 200 ya. Nah, dibagi. Tahun keduanya itu yaitu 1990 dikurang tahun ke-1 yaitu 1980. Hasilnya 10 ya. Maka jumlah populasi dengan tahun itu dibagi 200 dibagi 10 hasilnya 20 tahun ya. Jadi jumlah dinamika populasinya yaitu 20 tahun. Nah, sampai di sini kita membahas tentang populasi. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir ya.